Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan memaparkan tentang laporan akhir praktikum IPA untuk mata kuliah praktikum IPA di SD. Adapun untuk kelompok kami terdiri dari Sylvia Setiawati, Tari Nurliza, dan Winda Yolanda. Kami dari S1 PGSDMS UPBJJ Bandung Universitas Terbuka. Nah, di sini yang pertama yang akan kami paparkan adalah tentang modul 1 yaitu makhluk hidup. Namun di sini akan memberikan gambaran secara umum, yaitu laporan akhir praktikum merupakan kumpulan praktikum yang telah dilaksanakan yang terdiri dari laporan praktikum modul IPA 1 sampai 9. Ya, di sini hanya memaparkan ringkasan materi dan pelaksanaan praktikum saja terkait pembelajaran IPA di SD. Baik, untuk yang pertama yaitu ciri-ciri makhluk hidup, di mana di sini kami mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang membedakannya dari makhluk tak hidup adalah kemampuan dalam berkembang biak, menerima tanggapan terhadap rangsang dan dapat tumbuh dan berkembang, perlu makan dan air, juga melakukan pernafasan. Di sini kami telah mengamati 5 jenis tumbuhan yang berbeda dan juga 5 hewan yang berbeda pula. Nah, berdasarkan pengamatan kami dapat disimpulkan bahwa hewan dan tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan benda hidup yang selain memiliki ciri atau sifat sebagai benda, juga memiliki sifat atau ciri yang membedakan dari benda tak hidup adalah dalam hal berkembang biak, menerima dan memberi tanggapan terhadap rangsang, dapat tumbuh kembang, perlu makan dan air, serta melakukan pernafasan. Selanjutnya yaitu tentang gerak pada tumbuhan, di mana ada 3 macam gerak yang kami amati: gerak seismonasti, niktinasti, dan gerotopisme negatif pada tumbuhan. Untuk gerak seismonasti dan niktinasti ini kami sama-sama mengamati tubuh tanaman putri malu, sedangkan untuk geotrofisme mengamati kacang tanah yang berada di dalam pot. Nah, di sini dalam gerak seismonasti itu dapat diamati dari putri malu itu ketika jenis sentuhan yang diberikan kepada putri malu itu berbeda tingkat kehalusannya, maka reaksi yang ditimbulkan oleh putri malu itu berbeda. Semakin kencang atau semakin keras sentuhannya, maka reaksinya pun akan semakin cepat dan banyak daun yang menutupnya itu lebih banyak. Selanjutnya adalah gerak niktinasti, di mana terdapat 2 pot, yang satu disimpan di tempat terbuka dan yang satu ditutup kardus. Nah, hasilnya itu daun yang menutup itu akan terlihat ketika kardusnya ditutup. Ya, kalau yang tidak ditutup itu lebih segar dan tidak ada yang menutup. Untuk geotrofisme sendiri terlihat ketika kacang merah tumbuh ke atas menjauhi rangsang dari tanah, sehingga dapat dikatakan bahwa tanaman kacang merah mengalami gerak geotrofisme negatif, atau bisa disebut juga gerak fotorofisme positif karena bergerak mendekati cahaya. Nah, selanjutnya adalah respirasi pada makhluk hidup, yang bertujuan untuk membuktikan bahwa respirasi itu memerlukan udara dan menghasilkan karbon dioksida. Di sini sudah ada beberapa bahan ya yang sudah disiapkan, dan berdasarkan prosesnya terlihat perbedaan antara kondisi awal dan kondisi akhir. Nah, sebagai kesimpulannya, makhluk hidup memerlukan oksigen untuk respirasi dan hasil respirasi tersebut adalah karbon dioksida. Oksigen yang didapat dari lingkungannya masuk ke dalam tubuh dan diproses oleh tubuh, kemudian hasil akhirnya adalah karbon dioksida yang dikeluarkan oleh tubuh. Untuk hewan dan tumbuhan itu sama-sama bernafas dan melakukan respirasi. Hanya saja laju kecepatan respirasi hewan dan tumbuhan itu berbeda. Hal tersebut terjadi karena perbedaan berat, ukuran makhluk hidup, dan aktivitas yang dilakukannya.
Selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang diamati adalah pertumbuhan kacang merah. Kacang merahnya seperti terlihat dalam gambar. Kacang merahnya disimpan di dalam suatu wadah yang berisi kertas saring atau kapas, kalau tidak ada kemudian diberi air sedikit. Nah, di sini ada beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhannya. Yang pertama, dipengaruhi oleh cahaya juga dan kelembaban. Dalam proses perkenyamahan ini terjadi perubahan biologis berupa pecahannya komponen dari biji menjadi berbagai bentuk senyawa yang lebih sederhana yang telah siap cerna bagi embrio atau kecambah yang tumbuh lebih lanjut. Kemudian untuk pertumbuhan dan perkembangan hewan itu selanjutnya di sini hanya mengamati Drosophila atau lalat buah. Lalat buah yang ditangkap kemudian disimpan di dalam suatu wadah yang berisi media. Nah, untuk Drosophila ini sangat unik karena di sini kami mengamati siklus perkembangbiakannya. Di sini berdasarkan tabel yang telah kami buat, itu di hari pertama, kedua, ketiga itu tidak ada perkembangan. Kemudian di hari keempat itu udah mulai terlihat telur di beberapa titik. Nah, di hari kelima itu telurnya mulai menetas, kemudian terlihat pupa atau larva, sehingga di hari ketujuh kami sudah melihat ada perkembangannya dari 4 ekor yang awalnya 4 ekor menjadi 15 ekor. Sehingga diketahui bahwa tahapan fase perkembangan lalat buah adalah telur, larva, lalat muda, dan lalat dewasa. Berikut adalah dokumentasinya. Yang kami lingkari itu adalah telurnya. Selanjutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan yang kami amati pada struktur bunga pepaya. Nah, berdasarkan pengamatan kami, bunga pepaya itu adalah jenis bunga yang memiliki alat reproduksi yang lengkap, terdiri dari pupuk, putik, dan benang sari. Nah, berikut adalah pemaparan kami dari praktikum modul 1. Cukup sekian. Assalamualaikum.